Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Bu Liza, dalam materi inflasi yang part kedua. Oke, sebelumnya kita sudah belajar tentang inflasi part pertama, itu tentang pengertian, kemudian ciri-cirinya, lalu dampaknya, terus kemudian ada eh, penyebab inflasi itu apa aja. Nah, kalau sekarang kita akan membahas tentang hitungnya. Gimana sih cara menghitung inflasi? Karena kemarin tuh ternyata ada penggolongan inflasi, ada inflasi yang rendah, sedang, tinggi, dan hiper. Nah, di sini kita akan membahasnya ya. Oke. Nah, di sini saya ada quote sedikit, uang adalah hamba yang baik, namun ia adalah tuan yang buruk. Jadi istilahnya ya kalau orang itu bisa menggunakan uang dengan baik, maka ya uang itu akan menjadi hamba yang baik, orang yang baik lah istilahnya. Tapi kalau misalnya orang itu nggak bisa memanage uang, maka ya uang itu bisa menjadi malapetaka buat mungkin bisa buat si pemilik uang atau mungkin bisa buat negara. Negara juga kan harus punya uang tentunya gitu ya. Nah, di sini cari kuantitas. Nah, ini adalah yang Irving Fisher itu. Jadi, ada rumusnya ya. M kali V sama dengan P kali T. M itu apa sih? Jumlah uang yang beredar. V itu apa? Kecepatan yang beredar berpindah tangan. Nah, kemudian P itu apa? P itu adalah harga barang. T itu adalah jumlah barang yang diperdagangkan. Jadi, ya kita akan menghitung ini ya. Di sini. Rumus di atas itu dapat dipakai untuk menentukan tingkat harga atau price atau P. Jika uangnya naik, sedangkan velocity dan trade-nya tetap, maka P-nya juga akan naik. Jika velocity-nya naik, sedangkan money dan trade-nya tetap, maka P akan naik. Jika trade-nya naik, maka uang dan velocity-nya atau kecepatannya tetap, maka P-nya akan penuh gitu ya. P-nya akan turun. Kemudian kelemahan dari teori Irving Fisher ini adalah bahwa dalam kenyataannya harga barang atau P tidak selalu dalam posisi yang pasif, tetapi terkadang P dapat mempengaruhi kecepatan peredaran uang, misalnya dengan turunnya harga suatu produk. Nah, kalau harga suatu produk itu turun, maka terjadi permintaan barang yang berlebih sehingga akan berpengaruh pada kecepatan peredaran uang. Jadi, semakin banyak orang yang gunain uang untuk beli apalagi kalau lagi ada diskon atau harbolnas. Nah, itu sering banget terjadi. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal. Pada tahun A, jumlah uang beredar di negara Indonesia itu 50 miliar. Kecepatan peredaran uang pada tahun tersebut 4 kali dan barang yang dijual 4 kali. Nah, kemudian 4 kali dana barang yang dijual sebanyak 10 juta unit. Berapakah harga pada tahun tersebut? Nah, diketahui M-nya itu adalah uangnya 50 miliar. V-nya itu adalah velocity. Velocity-nya itu adalah 4 kali dari sini ya. Dan T-nya itu trade. Apa nih trade? Itu adalah jumlah barang yang dijual 10 juta. Pasti yang ditanya adalah harga. Kalau harga berarti P-nya M kali V sama dengan P kali T. Masukin dulu ke rumusnya, ya kan? Nah, sini P-nya pasti tinggal sendiri. Kalau udah P tinggal sendiri, maka di sini nih 50 miliar dikali 4 itu hasilnya adalah 200 miliar sama dengan 10 juta P. Kemudian P-nya kita keluarkan, jadinya adalah 200 miliar dibagi 10 P. Dan P itu nilainya adalah 20.000. Jadi harga barang tersebut nilainya adalah 20.000 per itemnya. Seperti itu ya. Bisa ya. Oke, kalau ini kita ada contoh lagi. Dalam suatu transaksi perekonomian dengan tingkat harga sebesar 1 juta, barang yang terjual sebanyak 100 unit. Diketahui bahwa kecepatan peredaran uang sebanyak 10 kali. Tentukan uang yang beredar dalam transaksi tersebut. Nah, ini diketahui ada velocity-nya 10 kali, price-nya 1 juta, kemudian trade-nya atau jumlah barangnya ada 100. Berarti yang ditanya adalah uangnya, M-nya.
Kemudian kita langsung masukkan ke rumus M kali V sama dengan P kali T. Kalau tadi kan dimasuk-masukin dulu, nah kalau ini ada cara lain lagi. Langsung aja gini, M sama dengan P kali T, nih ya. Ini terus dibagi V, V-nya langsung di bawah, udah deh. 1 juta dikali 100 dibagi 10, hasilnya adalah 10 juta, sorry bukan 10.000. Jadi uang yang beredar di perekonomian tersebut nilainya adalah 10 juta ya. Selanjutnya di sini kita tentang indeks harga. Jadi sebelum menghitung inflasi itu kita akan menghitung kita harus menghitung indeks harga dulu. Nah, indeks harga itu apa sih? Ternyata perbandingan perubahan harga dari tahun tertentu atau dari tahun dasar. Nah, cirinya itu yang pertama adalah indeks harga sebagai standar perbandingan harga dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua, penetapan indeks harga didasarkan pada data yang relevan. Kemudian yang ketiga, indeks harga ditetapkan oleh sampel bukan populasi. Kemudian indeks harga dihitung berdasarkan kurun waktu berdasarkan waktu yang kondisi ekonominya stabil. Kemudian perhitungan indeks harga dilakukan dengan cara membagi harga tahun yang akan dihitung indeksnya dengan harga tahun dasar dikali 100%. Jadi indeks harga itu adalah perbandingan harga dari tahun ke tahun ya. Nah, di sini ada rumusnya. Indeks harga konsumen itu rumusnya adalah harga sekarang dibagi harga periode lalu dikali 100. Maka tadi kan harga yang terjadi nih di pengertian tadi ya, itu adalah indeks harga dari tahun dasar ke tahun berikutnya kayak gitu. Maka rumusnya adalah harga sekarang dibagi harga periode lalu dikali 100. Contoh, harga barang A pada bulan Juli adalah senilai 12.000, sedangkan harga barang pada bulan Juni itu senilai 10.500. Maka indeks harga bulan Juli berapa? Udah deh, dapat nih. Harga sekarangnya berapa? 12.000. Harga lalunya berapa? 10.500. Masukin deh ke rumus 12.000 dibagi 10.500 dikali 100, dapatlah angka 114,23%. Inilah indeks harga konsumennya. Seperti itu ya. Lalu kita lanjut ke rumus laju inflasi. Ini adalah rumusnya indeks harga periode saat ini dikurang dengan indeks harga periode lalu dibagi indeks harga periode tahun lalu dikali dengan 100. Laju inflasinya itu adalah IHKN, ini rumus singkatnya ya, dikurangi IHKN-1 dibagi IHKN-1 dikali 100. Oke, di sini ada contoh soalnya. Contoh yang pertama ya, diketahui harga konsumen bulan Maret 2015 senilai 150,65. Indeks harga konsumen bulan Februari yaitu adalah 145,15. Yang ditanya adalah besar laju inflasi bulan Maret 2005. Kita masukin ke rumus. Rumusnya apa? IHKN min IHKN-1 dibagi IHKN-1. Kemudian di sini IHKN-nya itu berapa? IHKN itu adalah IHK tahun yang ditanya, berarti Maretnya ya. 150,65 dikurangi dengan IHKN min 1 tahun Februarinya, berarti 145,15. Kemudian dikali. Oke, di sini ada contoh soal ya. Yang pertama adalah indeks harga konsumen pada bulan Maret 2015 yaitu senilai 150,65. Indeks harga konsumen pada bulan Februarinya yaitu senilai 145,15. Lalu yang ditanya adalah inflasi bulan Maret. Nah, inflasi bulan Maret itu berarti kita menggunakan rumus IHKN dikurangi IHKN-1 dibagi IHKN-1 dikali 100. IHKN-nya apa? Berarti bulan Maretnya senilai 150,65 dikurangi IHKN-1-nya itu 145,15 dibagi dengan 145,15. 145,15-nya 145
45,15-nya itu IHKN-1-nya ya. Nah, jangan salah, jangan dibagi dulu baru dikurang, tapi dikurang dulu baru dibagi. Maka hasilnya didapatkan 3,79%. Ini artinya inflasinya adalah rendah. Nah, contoh yang kedua, ada indeks harga konsumen tahun 2016 sebesar 120, tahun 2017-nya yaitu 133. Yang ditanya adalah tahun 2017-nya, berarti tahun 2017-nya itu yang menjadi acuan kita untuk menghitung ya, berarti IHKN dikurangi IHKN-1 dibagi IHKN-1. Kemudian IHKN-nya berapa? Tahun 2017-nya itu 133. IHKN-1-nya itu kapan? Tahun 2016, yaitu sebesar 120. Berarti 133 dikurangi 120 per 120 dikali 100, maka hasilnya adalah 13 dibagi 20 dikali 100, maka ada angka 10,83%. Nah, kalau di sini juga masih termasuk tingkatan yang inflasinya itu dinyatakan sedang, seperti itu ya. Oke. Ya, kita sudah mempelajari tentang menghitung teori kuantitas Irving Fisher, kemudian indeks harga, dan juga laju inflasi. Saya rasa rumusnya tidak terlalu sulit, yang penting kalian paham bagaimana cara memasukkan angkanya, jangan sampai terbalik karena itu ada yang tahun lalu, tahun sekarang, jadi harus teliti untuk mengerjakan soal latihannya nanti. Oke, saya rasa cukup sampai di sini materi saya. Kalau kurang jelas boleh hubungi saya atau boleh berkomentar, dan juga boleh komentar di Classroom. Terus kalaupun kiranya masih belum jelas tentang video ini, kalian boleh memutar lagi, dan juga saya harapkan kalian bisa belajar dari buku-buku yang ada. Kebetulan saya juga kan ada buku paket, kalian boleh pelajari itu, dan juga dari berbagai media pembelajaran lainnya. Oke deh. Cukup ya sampai di sini anak-anak. Semoga ilmu kita bermanfaat kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.